itu momen aku di rumah sendirian sama ayah aku doang. Mama kemana emang? Mamaku tuh suka pergi gitu kak sama ibu-ibu, misalnya kayak yang Panggil saja Sylvie. Sylvie akan bercerita. Disclaimer, konten ini mungkin ada sesuatu kata-kata yang untuk dewasa, tetapi ini adalah untuk pembelajaran. Dari kisah-kisah narasumber kita bisa jadikan ilmu untuk supaya kita bisa antisipasi dalam melangkah di setiap kehidupan kita. Gitu loh, ada edukasinya jadi guys. Kita dengerin yuk ceritanya dari Sylvie. Sylvie punya cerita apa di hari kali ini? kali ini aku mau ceritain tentang kehidupan aku yang tinggal bareng sama ayah sama kakak tiri aku. Ayahnya ayah kandung? Ayah tiri. Ayah tiri, kakak tiri? Iya. Kakak tirinya cowok? Cowok. Kakak tiri cowok. Mama ada? Mama ada. Oke, jadi kamu sebelumnya kamu ditinggal sama papa itu karena ditinggal meninggal atau cerai atau bagaimana? Waktu mama masih hamil aku, ayah kandung aku ini pergi. Gitu. Jadi sebelumnya memang gak ada cerai, gak ada apa-apa, tapi pergi. Oh, jadi kamu nggak tahu bentuk ayah kamu nggak seperti tahu apa dan nggak wajahnya? pernah lihat fotonya juga nggak pernah. Nggak pernah ditunjukin Nggak sama ibu? Oke. Jadi waktu aku umur 3 tahun, barulah mama aku ini nikah lagi sama duda anak satu gitu. Jadi ayah tiri aku ini sudah punya anak juga sebelumnya. Anaknya ini ya kakak cowok aku itu. Bedanya berapa tahun kamu sama kakak tiri? Bedanya lumayan jauh sih kak, sekitar 5-6 tahunan lah. Gitu. Ya. Jadi semenjak mama sama ayah tiriku nikah ini, aku kan sebelumnya belum pernah ya kayak tahu sosok ayah gitu kan, aku nggak tahu. Nah jadi yang aku harapkan dari ayah tiri aku ini ya aku bisa ngerasain lah gitu gimana rasanya Kasih punya sayang. sosok ayah gitu kan. Tapi ternyata ayah tiri aku ini kasar orangnya. Jadi mungkin karena umurnya masih terbilang masih muda juga ya kak, ayah tiri aku ini. Jadi mama aku ini nikah sama berondong jadinya. Jadi Umur berapa emang ayah masih kamu? sekitar umur mama aku ini 45-46, ayah aku ini kira-kira 37-36 tahun lah. Masih ya lumayan jauh lah ya. Beda 10 tahun lah ya? Iya. Tapi kamu berarti kan dirawat dari kecil sama ayah kamu ya? Nah, waktu aku SD itu keluarga aku, ayah aku dan mama aku, kakak aku ini mereka pindah ke Kalimantan karena ayahku kerja di sana. Jadi karena waktu itu aku masih nanggung gitu ya, sekolahnya kelas 3 SD, jadi aku dititipin sama uwa aku. Gitu. Oh, jadi kamu nggak deket dong sama Enggak sama deket. si ayah tiri itu? Jadi ketemu laginya itu waktu aku kelas 2 SMA. Oh, pantes. Jadi satu rumah laginya tuh pas aku kelas 2 SMA, jadi kumpul lagi satu rumah. Gitu. Nah, jadi waktu itu gimana ya, ayah tiri aku ini orangnya kasar, keras gitu ya. Jadi dia ini tidak banyak omong tapi pakai tangan gitu. Jadi kalau misalkan dia emosi langsung pakai tangan gitu, maksudnya. Dari kecil kamu udah tahu dia begitu apa pas kamu balik setelah SMA kelas 2? Dari kecil dia gitu, tapi dia nggak nyerangnya ke aku, dia ke mama. Jadi aku nyaksiin mama. Jadi mama jadi selalu jadi bantalan ya? Iya, mama terus yang diserang. Tapi waktu aku kecil itu kakak aku yang cowok ini dia nggak temperamental, dia pendiam orangnya. Nah pas aku ketemu lagi, pas udah gede, ternyata mereka berdua ini sama. Ternyata sifatnya ya mungkin karena ya anaknya, jadi ya mungkin nurun sifatnya ke dia. Jadi kayak misalnya kasarnya itu mukul tangan ke badan atau lempar barang atau Lempar bagaimana? barang, lebih ke lempar barang gitu. Jadi kadang ngebentak. Jadi orangnya ini sama dua-duanya, kakak aku sama ayahku ini orangnya nggak banyak omong. Tapi sekalinya ngomong tuh dia ngebentak keras, terus kayak ngelempar barang kayak gitu. Nah gitu, jadi karena sifat mereka yang kayak gitu, aku jadi takut. Karena di rumah juga aku cewek, satu-satunya, anak cewek satu-satunya kan. Jadi aku nih nggak deket lah sama mereka berdua ini ceritanya. Nah waktu itu mungkin karena gimana ya, mungkin karena udah lama banget gak ngeliat aku, jadi si ayah aku ini mau apa ya, memperbaiki hubungan mungkin ya. Jadi kayak dia mau bisa lebih dekat mungkin sama aku. Nah tapi karena aku tahu dia orangnya kasar, jadi aku sering menjauh. Jadi kalau misalkan ada dia di satu ruangan yang sama, kadang nanti aku pergi. Tapi sebenarnya dia tuh mungkin mau lah ngobrol sama aku atau gimana. Nah aku nih sering banget menghindar dari dia, menghindar terus. Sampai pada suatu hari itu ceritanya di rumah itu sepi, nggak ada orang sama sekali kan. Nah aku di kamar, ceritanya di situ cuma ada aku doang sendiri di kamar. Nah terus ayahku manggil lah gitu, teh ayo makan gitu. Itu kamu nggak menghindar tuh, padahal cuma berdua? Nah aku di kamar tuh posisinya, di kamar. Beda ruangan ini gitu kan? Iya, beda ruangan, dia di luar kan. Teh ayo makan. Terus aku bilang oh iya ya gitu. Iya doang, tapi aku nggak keluar, kayak cuman iya ya. Nah terus udah gitu diketok lah kamar aku, karena aku gak keluar-keluar mungkin ya. Jadi diketok kamarnya, dibawain makanan. Ini teh makan katanya. Terus aku aneh kan, karena sebelum-sebelumnya iya nggak pernah kayak gitu. Tumben nih kok baik banget gitu kan.
Ini teh makan. Oh iya makasih. Nah setelah hari-hari setelah itu dia jadi lumayan perhatian lah ke aku, kayak misalkan dia dari luar terus nanti dia ikut ngebeliin aku makanan. Jadi nah karena perhatian-perhatian kecil yang mulai dia kasih ke aku jadi mulai terbuka lah hati aku, kayak oh mungkin dia sudah mulai berubah gitu ya, jadi lebih baik. Membaik. Nah aku mulai membuka hati aku lah, cobalah mungkin sudah berubah, jadi aku maulah gitu bisa deket kan sama ayah. Nah terus aku tuh di rumah punya kebiasaan buruk, jadi kalau aku diam di rumah aku tuh selalu ngunci pintu. Jadi aku diam di kamar, aku main HP, pokoknya aku diam di kamar, terus lupa makan, lupa mandi. Jadi aku tuh mager ya? Iya, karena mager kan kalau misalkan Anak zaman sekarang banget. iya, jadi cuma Nggak ada Netflix. effort. Iya, kayak Netflix. cuma Netflix doang di kamar. Karena kan aku juga jarang di kamar kan. Jadi misalnya aku jarang di rumah juga karena aku kerja gitu kan. Nah, jadi soalnya aku di rumah, aku cuman ya diam doang di kamar. Nah, mungkin karena kebiasaan aku yang itu, ayahku nih marah. Marah, akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, Kak. Hah? Iya, dilepas. Tapi mama tahu. Mama tahu. Jadi alasannya tuh karena nanti tuh kalau misalkan anak kamu di dalam kenapa-napa, dia ngunci pintu terus, nanti tanggung jawab siapa? Ada apa-apa nanti. Nah, soalnya kan aku diam di kamar lama, terus aku ngunci pintu kan. Nah, jadi alasannya tuh karena takutnya aku di dalam kenapa-napa nggak ada orang yang tahu gitu kan. Nanti susah, akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, diganti pakai tirai. Pakai tirai. Jadi nggak ada kuncinya, orang bisa masuk. Nah, itu dia. Nah, jadi tadinya aku kesel kan, maksudnya kayak aku kan anak perempuan, misalnya kayak di situ kan Nggak banyak punya laki-laki. privacy ya. Iya, jadi aku tadinya aku komplain juga tuh ke mama, maksudnya kayak kalau mau copot slot pintunya aja, maksudnya nggak usah sampai dicopot sama pintu-pintunya. Iya, gitu, parah. kan. Maksudnya kayak copot aja slotnya, atau biar aku nggak bisa kunci atau gimana gitu, atau kuncinya diambil atau kayak gimana. Terus kata mamaku tuh tipe orang yang udah teh nurut aja. Takutnya nanti dibal-bal lagi. Iya, takutnya gitu, udah teh nurut aja kata mamaku gitu. Nah, aku takut nanti imbasnya ke mamaku juga kan, jadi kayak ya udahlah gitu, ya udahlah nurut aja gitu. Kita udah lama juga kan nggak ngumpul-ngumpul lagi, ini kan saya awal yang baru gitu buat aku juga. Akhirnya aku nurut. Seminggu 2 minggu lancar lah, nggak ada apa-apa gitu dengan tirai itu tuh biasanya. Nah terus selang 3 minggu ada lagi tuh momen aku di rumah sendirian sama ayah aku doang. Mama kemana emang? Mamaku tuh suka pergi gitu Kak sama ibu-ibu, misalnya kayak yang nongkrong lah nanti kemana gitu loh kayak. Jadi jarang di rumah juga karena sering warawiri juga sama ibu-ibu di komplek gitu. Terus? Nah, itu masih siang jam 10 pagi. Nah aku di rumah sendiri kan, aku di rumah terus diteriakin lagi sama ayahku, teh gitu, namanya teriak teh gitu dong. Terus aku nggak jawab kan, aku diam. Terus teriak lagi teh gitu, mungkin disangkanya ngecek dulu aku ada di rumah atau enggak gitu. Terus aku teriak, ya kenapa ya? Gitu. Ini makan gitu. Ya, aku cakap. Ya aja, nggak keluar kan. Emang kamu nggak pengen makan, nggak pernah keluar itu? Kan aku di rumah tuh paling kayak cuman weekend, paling kayak kalau nggak hari Sabtu. Jadi aku waktu itu posisinya lagi kerja di rumah sakit. Jadi kan liburnya kan paling cuman seminggu sehari. Jadi pengen me time lah ya? Iya, jadi pengen nggak ngapa-ngapain seharian diem aja gitu kan. Nah jadi dibawain lah makanan, teh ini makanan gitu. Terus aku yang main apa aja gini kan, kayak iya ya makasih udah tuh, aku ngebelakangin. Nah aku pikir ayahku ini langsung pergi, karena enggak, dia diam dulu di situ. Diam dulu di situ. Kamu ngeliat? Enggak, aku ngebelakangin. Jadi posisinya aku tuh main HP sambil miring ngebelakangin ke pintu. Terus dia diam di situ, dia naik ke kasur. Lah, kok bisa? Nah, nggak tahu tuh. Kaget dong kamu? Kaget. Aku diam, langsung nge-freeze. Langsung nge-freeze gitu? Iya, kayak ini orang ngapain nih? Ya kan? Iya, langsung kayak Lancang gitu ya? maksudnya kayak aku takut, maksudnya di situ aku bingung, aku takut jadi aku diem kan. Aku diem. Tapi dia cuman tiduran aja. Terus dia bilang, adem ya teh kamar kamu. Kasurnya itu single atau yang double? Yang double. Oh iya, kamu yang lebar Iya, kasurnya. yang lebar. Terus dia bilang gitu, adem ya kamar kamu? Adem ya teh kamar pakai AC kamu. kamarnya? Pakai AC. Oke, terus? Adem ya teh kamar kamu. Terus aku jawab gitu aja. Sambil scroll TikTok, walaupun tangan tuh sebenarnya udah deg-degan ya? kayak aduh nih ngapain gitu. Terus udah dia diam. Pertamanya tidurnya ya biasa telentang gitu. Terus kayak Tidurnya tidur beneran atau tidur sambil melek gitu? aku nggak ngeliat. Rebahan gitu. Oh, Aku kamu nggak karena ngeliat. aku ngebelakangin kan. Jadi dia tidurnya tuh di belakang aku. Pertamanya kayak Kamunya posisi duduk atau tidur? tiduran Oh, kayak itu ya? di kasurnya, jadi Kayak miring. Gini. Oh, miring gini. Oke. Jadi dia tidur di belakang aku, jadi aku ngebelakangin dia posisinya. Terus dia diam kan pertamanya. Terus udah diam tiba-tiba dia meluk Dari belakang? dari belakang. Eng. Terus aku Jeng. iya, aku nge-freeze banget dong. Iya. Wah, ya orang ngapain nih? Terus kayak Kamu sedikit pun tidak bergeming? aku nggak berani Kak,
karena aku tahu mikir ya, iya, takut mama diapa-apain gitu. kalau misalkan aku teriak takutnya aku yang habis di situ, Heeh. karena nggak ada orang kan di situ Iya, posisinya di bener rumah. bener bener bener. Aduh ini gimana ya, Mm-mm. kayak aduh gue harus gimana ya, gitu bingung kan. Aku mulai giniin lah tangannya, Maksudnya kayak diawasin gitu ya, biar kayak gak usah meluk gitu. Mm-mm. Terus pas aku giniin sama dia malah makin dieratin meluknya. Terus Tanpa sepatah kata pun. enggak, dia diem. Jadi mungkin ceritanya itu dia pura-pura tidur atau gimana kali, aku nggak ngerti apa, dia diem tapi sambil yang gitu sambil meluk. Terus aku diem, aku bingung kan, aduh gimana ya. Nah terus dia ngomong gini, emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya. Oh, Dia modusnya bilang, gitu. iya, dia bilang gitu, emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya sendiri. Terus aku ya gimana, maksudnya kan kita kan nggak pernah ketemu lama, maksudnya Kok tiba-tiba? iya, walaupun udah jadi ayah tiriku kan, maksudnya itu masih asing lah gitu buat aku kan, karena aku nggak pernah sebelumnya kayak gitu. Akhirnya dia meluk, karena aku kayak yaudahlah gitu, mungkin dia cuma niat mau lebih deket aja sama aku, soalnya kan aku lihat di orang-orang kan anak perempuan itu emang deketnya sama ayah kan, jadi aku mikirnya oh mungkin dia maunya aku sama dia itu bisa sedekat itu kayak anak perempuan lain sama ayahnya. Udah tuh aku mulai kayak udah nggak apa-apa, mungkin kayak gitu, udah positif tinggi. Sudah gitu tiba-tiba tangannya bergerak naik. Nah di situ aku udah mulai panik nih, maksudnya kayak aduh ini gimana ya, kayak dia udah naik terus dia mulai ngeraba aku di situ. Nah di situ aku mulai tuh ya aku gituin kan, terus dia gitu. Pas sudah diraba, untungnya mamaku pulang. Alhamdulillah, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kasihan ya kamu ya. Iya, jadi kayak aku langsung pas truk gitu bunyi pintu kebuka, dia langsung langsung panik dong ya, jemput tangannya langsung bangun keluar. Langsung keluar. Nggak ada CCTV di rumah kamu? Nggak ada. Terus itu aku langsung kayak terima kasih. Soalnya langsung kayak abis itu kamu khawatir dong? Iya, aku takut. Masih stay di situ gimana? Nah makanya aku kayak aduh gimana ya, maksudnya kayak ini udah mulai berani nih, aku bingung gitu kan. Terus aku mau cerita ke mama juga, aku bingung, takutnya kalau misalkan mama tahu marah terus nanti berantem kan. By the way, itu tiba-tiba kamu balik lagi ke rumah mama pas kelas 2 SMA, gimana ceritanya? Nah jadi waktu itu kan, waktu SD itu ayah aku itu kan dia kerjanya pindah-pindah gitu, jadi waktu itu pindah ke Kalimantan gitu kan. Jadi karena aku masih nanggung sekolahnya kelas 3 SD, akhirnya kata mamaku udah kamu tinggal aja lah sama Uwa gitu, karena kebetulan Uwa itu waktu itu jadi kepala sekolah di salah satu SD, jadi biar gampang masuknya, jadi ikut aja sama Uwa. Karena aku diurusin sama Uwa aku sampai kelas 2 SMA itu. Nah pas aku kelas 2 SMA itu kontrak kerjanya udah habis di Kalimantan, jadi mamaku mau ngumpul lagi lah, ayo sekeluarga gitu biar nggak misah-misah. Akhirnya cari rumah di daerah Jakarta, akhirnya tinggal lagi satu rumah gitu. Terus nah akhirnya udah tuh aku bingung kan, aku mau cerita ke siapa, aku bingung gitu. Aku ceritalah sama Uwa aku ceritain kejadiannya gini-gini, terus Uwa aku panik, terus kayak tapi kamu gak diapa-apain kan? Belum sempat diapa-apain sih, karena untungnya mama pulang gitu kan. Ya udah katanya gak usah cerita ke siapa-siapa. Oh, ke mama pun gak usah? Takutnya kalau kamu cerita sama mama nanti ini panjang urusannya, takutnya nanti dia nggak ngaku, terus dia nanti malah kasar, takutnya dia playing victim, gitu. takutnya nanti aku disangkanya ngarang cerita buat ngejatuhin dia, fitnah. Jadi kata aku udah lebih baik kamu udah diem aja, maksudnya kayak udah cerita sama Uwa udah cukup, yang penting udah ada orang yang tahu gitu. Jadi sampai sekarang aku nggak ceritain itu ke mama kan. Tapi kamu masih stay di rumah itu? Aku masih stay di rumah. Waduh, karena orang tua aku juga strict banget, jadi aku pulang agak malam pun dicariin pada saat itu ya. Pada saat itu aku di rumah. Nah terus besok-besokannya dia nggak berani lagi, masuk ke rumah. Nah waktu itu aku sempat ngadu juga ke pacarku, waktu itu kan aku punya pacar tuh. Aku ngadu sama dia tentang kejadian ayah aku itu. Nah pas aku tinggal HP, jadi aku lagi ngecas, aku tinggal HP-nya, ada notif dari pacarku. Nah kebetulan notifnya itu dia nanya, di rumah gimana, aman katanya. Ayah kamu nggak ada macam-macam lagi kan? Nah, dibaca sama kakak aku, kakak tiri aku. Nah pas aku balik lagi ke HP, dia lagi baca, tarik aku, terus sini gitu. Tarik aku ke kamar kan. Itu maksudnya apa? Lu udah ngadu-ngadu apa sama pacar lu? Kata dia gitu. Gak terima dia. Enggak ada apa-apa. Lu enggak, jujur aja kata dia. Jujur aja, lu udah ngadu-ngadu apa? Lu ada cerita yang enggak ya ke cowok lu? Caper lu ya kata dia gitu. Terus aku bingung kan mau jawab apa. Itu tuh akhirnya aku jujur lah ke dia. Ini tuh kelakuan bapak lu, tahu enggak? Akhirnya dibuka lah gitu. Maksudnya apa? Katanya. Iya kemarin dia berani megang-megang gitu. Megang-megang gimana maksudnya? Ya megang-megang kayak gini. Ah nggak mungkin, pasti lu orang cerita kan gini. Terus aku bilang enggak serius, itu bapak lu berani kayak gue gitu. Nggak mungkin bapak gue berani kayak gitu. Pokoknya di situ aku cekcok.
Akhirnya dia ngancam, awas ya kalau berani cerita-cerita lagi ke orang, kata dia. Hmm. Saya aku diam, dan akhirnya dia pergi kan. Hmm. Nah udah tuh, udah selesai, hari-hari berlanjut lagi. Hmm. Nah di situ kakak aku masuk ke kamar aku kan. Dia Lah. tanya, Heeh. mau ikut gak? Kata dia gitu. Kemana? Makan di luar. Semuanya ikut. Gitu. Lu doang yang gak mau ikut gak? Saya bilang, enggak, udah capek. Saya bilang gitu kan. Ya ini semuanya pergi, lu gak mau ikut? Enggak kak, capek. Oh ya udah, pergilah dia. Aku sendiri kan di rumah. Nah aku pikir tenang, aku di rumah. Saya kayak, udah aku di rumah sendiri nih, enak. Ternyata dia balik lagi ke rumah. Nggak jadi pergi atau udah pergi selesainya? Jadi dia nganter, tapi dia pulang lagi ke rumah. Oh, jadi dia cuma nganterin doang. Nganterin doang. Terus? Nah, nganterin, dia masuk kamar aku. Alasannya numpang ngecas. Loh, nggak ikut makan? Udah, kata dia. Udah tuh. Nah, terus dia udah ngecas, diam-diaman. Terus dia manggil, Dek, kenapa? Kata. Coba sini deh, cerita. Cerita apa? Itu yang gue baca di HP lu. Coba ceritain aja jujur. Gimana ya, nadanya tuh baik-baik gitu ngomongnya, pelan-pelan. Sini cerita, katanya. Sini duduk sini, katanya. Cerita, katanya. Terus nurutlah aku duduk kan. Itu gimana, katanya. Terus aku ceritain, tapi janji ya jangan bilang mama, jangan bilang sama yang lain juga. Ya nggak apa-apa. Saya diceritain cerita. Nah aku pikir setelah aku ceritain itu responnya bakal ngebela. Iya, dia malah nanya gini, emangnya lu sama pacar lu sebelumnya nggak pernah kayak gitu? Lebay banget. Dia malah ngebela bapaknya ya. Iya, so bilang kayak, ya beda dong konteksnya, ini kan ayah. Iya, hubungannya gitu. Kan beda. Iya, maksudnya beda kan. Maksudnya ini kan ayah loh, maksudnya statusnya bukan yang pacar atau gimana. Gitu. Terus dia gini, kalau sama gue mau gak? Lah. Terus aku kayak, lah maksudnya apa? Ya kita kan nggak ada hubungan darah. Gitu. Masa sih lu nggak mau? Kata dia. Dia bilang gitu. Padahal enak tahu, lo aja yang belum nyobain. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, ih apaan sih? Gitu kan. Udah, ngecat di luar aja. Sebulan yang ngecat di luar aja. Kan. Terus dia nahan. Ciuman deh sekali. Boleh nggak? Dia ngomongnya gitu. Terus? Ya nggak boleh lah, pikir aja sendiri. Ya kali masa gue mau, maksudnya lu kan kakak gitu. Terus nggak, cobain aja sekali. Gitu. Ya sekali aja. Katanya gitu. Terus aku nggak mau kan, maksudnya kayak apaan sih? Nggak mau gitu. Terus dia narik, dia nyosor. Kamu nggak bisa nolak? Gak bisa. Aku nolak tapi ditahan sama dia, jadi nggak bisa kemana-mana. Terus apa di situ. Nah terus sambil dia mulai ngeraba-raba yang lain kan, sambil ngeraba-raba tangannya. Terus aku tepis tangannya, maksudnya kayak nggak usah, maksudnya berusaha ngelawan lah di situ walaupun susah gitu ya. Dia nyium sambil ngeraba-ngeraba. Terus dia bilang gini, kemarin sama ayah nggak sampai gini kan? Kata dia gitu. Terus dia tetap, karena aku mulai berisik mungkin takut ada orang yang dengar atau gimana, akhirnya sama dia dilepas, dia pergi. Dia pergi tuh. Nah pas dia pergi aku nangis kan, karena aku ngerasa aduh ini udah nggak bener di sini, maksudnya ini bapaknya anaknya sama juga. Aku gini, maksudnya kakakku juga berani kan kayak gitu. Ini wah ini udah nggak bener, ini bakalan kedepannya kalau aku terus-terusan di sini pasti bahaya. Bakal ada kejadian yang lebih dari itu. Nah itu dia, minum sebelum ke cerita berikutnya. Terus apa yang kamu lakukan? Akhirnya saat itu aku nangis. Setelah nangis aku telepon teman aku, kebetulan dia ngekos. Aku telepon, Put, gue mau ke kosan lu deh sekarang, bisa nggak kalau gue ikut tinggal juga di sana? Saya kayak gue gak bisa deh kalau misalkan harus tinggal di rumah lagi. Setelah dia, kenapa cerita? Ayo lu mulai lagi, berulah lagi. Oh tahu dia? Ya dia tahu. Lu diapain di rumah, gimana cerita. Nah dia aja ceritanya deh, yang penting sekarang boleh nggak nih gue kalau misalnya ikut tinggal juga? Oh ya nggak apa-apa sih, lu kesini aja, tinggal di sini aja nggak apa-apa. Akhirnya aku packing barang, nggak mikir banyak, aku packing barang, masukin baju-baju aku semua, aku pergi. Jadi pas aku pergi itu orang tua aku nggak ada yang tahu. Terus nyariin dong. Nah pas aku di kosannya Putri, teman aku ceritain semuanya, terus dia kaget, nggak nyangka gitu ya, misalnya kayak kok bisa gitu loh kakak sama ayah aku berani kayak gitu. Akhirnya dia bilang udah nggak usah pulang lagi ke rumah, lu diem aja di sini. Kalau misalkan lu nggak berani izin sama mama lu, biar gue yang izin. Dia bilangnya gitu. Terus akhirnya nggak apa-apa Put, biar gue aja yang izin sendiri, nggak apa-apa. Akhirnya aku telepon mamaku, tapi pas aku ngabarin mamaku itu, aku nggak ceritain soal kakakku sama ayahku itu. Aku cuma bilang, aku capek kalau bolak-balik ke rumah jauh dari RS, jadi aku ngekos bareng Putri ya biar lebih dekat, aku bilang gitu. Terus kata mamaku, ya gimana deh, kita kan di sini maksudnya
kita baru bentar gitu, belum lama gitu kita ngumpul-ngumpul lagi. Masa ya kamu udah misah-misah lagi? Kita kan tujuan kita ke sini kan ya biar bisa kumpul sama kamu. Kamunya malah ngekos, kata Terus dia gitu. kata dia? Dan aku nangis di situ, maksudnya kayak aku juga pengen sebenarnya ngumpul-ngumpul. Cuma nggak bisa kan. ngomong. Iya, tapi karena ya gimana kalau aku diam di sana, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan. Akhirnya aku bilang, maaf ya Mam, bukannya aku nggak mau ngumpul, tapi emang aku capek banget kalau harus bolak-balik, kan Mama tahu aku kerja di RS jam kerjanya bisa 24 jam. Aku jauh banget kalau bolak-balik. Akhirnya mamaku ngerti, aku ngekos deh. Dan sampai sekarang aku tidak pulang ke rumah. Tidak pulang ke rumah. Dan berarti aman ya, tidak sampai kejadian amit-amit gitu kan? Enggak sampai. Nggak sih. sampai. Terus Alhamdulillah. pacar kamu apa kabar? Udah putus sih sekarang. Oh, udah putus. Kenapa putus? Udah ya toksik juga lah hubungannya. Toksik dalam arti? Dia gimana ya? Kebetulan pacar aku ini dia ada keturunan Arab. Jadi orang tuanya mau dia sama yang Arab juga. Oh, nggak Gitu. disetujuin. Jadi aku sempat dimaki-maki juga sama keluarga besarnya. Jadi aku pikir kayak, nggak usah lagi. Dimaki-maki by WA. Ditelepon, aku ditelepon. ditelepon, terus dimarah-marahin.